Baik, jadi perkenalkan saya Nilugi Dewiasari dengan NIM 231304111. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan modul ajar yang telah saya rancang. Nah, dalam pembelajaran biologi, khususnya pada materi sistem pencernaan, saya menemukan dua persoalan utama, yakni terkait dengan pembelajaran yang seringkali itu terhenti pada hafalan struktur organ, sementara pemahaman terkait dengan struktur, fungsi, mekanisme, dan gangguan itu masih cukup lemah. Kemudian yang kedua terkait dengan kesiapan belajar peserta didik yang sangat beragam. Nah, dalam persoalan tersebut, seringkali kita temui bahwa guru itu memberikan pembelajaran yang disamaratakan, sehingga tidak mencerminkan terkait adanya kesiapan belajar peserta didik yang memang berbeda seperti itu. Menurut saya, jika kondisi tersebut dibiarkan, maka capaian pembelajaran di fase F yang menekankan analisis dan evaluasi itu akan sulit tercapai. Maka dari itu, saya merancang modul ini sangat penting menurut saya itu karena gambaran di modul ini sangat jelas yang dirancang dengan perencanaan pembelajaran mendalam, kemudian dirancang dengan diferensiasi konten berbasis kesiapan belajar. Nah, modul saya ini saya berikan judul Perencanaan Pembelajaran Mendalam Deep Learning dengan diferensiasi konten berbasis kesiapan belajar pada materi sistem pernapasan manusia untuk kelas 11 di jenjang SMA. Nah, judul ini itu mencerminkan terkait dengan deep learning sebagai pendekatannya, kemudian diferensiasi konten sebagai strategi pembelajarannya nanti, kemudian kesiapan belajar sebagai dasar pengambilan keputusan pedagogis pada modul ini nantinya. Baik, langsung saja pada modul yang saya rancang ini, yang pertama itu ada identitas modul, kemudian ada informasi umum. Nah, pada informasi umum itu terdapat kompetensi awal atau kompetensi prasyarat. Jadi kompetensi awal ini saya cantumkan tidak semata hanya formalitas, tapi sebagai dasar pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif awal dan jembatan antara pengalaman belajar awal siswanya dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian juga ada 8 dimensi profil lulusan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang terbaru, ada dimensinya dan ada implementasi dalam pembelajaran yang nanti diusahakan tercermin dalam sintak pembelajaran. Kemudian ada kemudian ada media dan sumber belajar, ada media pembelajaran yang saya rancang sendiri seperti itu yang berdiferensi konten berdasarkan siapan belajar, kemudian juga ada target peserta didik dan model pembelajaran. Nah, pada model ini itu menggunakan model pembelajaran case based learning atau CBL yang nanti akan diaplikasikan di LKM yang diberikan seperti itu. Kemudian langsung ada komponen inti, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran di fase F ini saya menjadikan payung untuk membuat dua tujuan pembelajaran dengan um, tingkat kognitif, analisis dan evaluasi. Kemudian ada pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini akan menjadi benang merah antara tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan, asesmen yang diberikan dan refleksi. Kemudian juga ada pertanyaan pematik. Nah, untuk pertanyaan pematiknya itu ditunjukkan tidak untuk dijawab sekali, tapi untuk terus dikaitkan sepanjang pembelajaran. Yang dimana ini itu merupakan ciri utama dari pembelajaran mendalam. Kemudian lanjut ke sintak pembelajaran. Jadi di sini saya merancang sintak pembelajaran, ada 4 tahap, pra pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup seperti itu. Nah, dalam sintak pembelajaran ini saya mengaplikasikan prinsip pembelajaran mendalam, ada meaningful learning, joyful learning, dan mindful learning. Nah, di kegiatan awal atau pra pembelajaran juga akan ada diagnostik kognitif awal, yang dimana di sini itu fungsinya untuk memetakan kesiapan belajar siswanya. Kemudian ada kegiatan pendahuluan, yang dimana di sini fungsinya untuk menggali motivasi dari belajar siswanya. Kemudian ada kegiatan inti, yang dimana pada kegiatan inti ini akan terlihat sekali diferensi konten berdasarkan kesiapan belajar yang telah saya siapkan. Nah, setelah nanti di tes diagnostik awal, guru itu akan mengelompokkan
siswa sesuai dengan kesiapan belajarnya. Ada kesiapan sedang, tinggi, dan rendah seperti itu. Jadi nanti siswanya itu akan mengakses konten belajar yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama untuk semua kesiapan dari kesiapan belajar peserta didik. Nah, hal ini itu sangat mencerminkan kegiatan pembelajaran deep learning, tepatnya meaningful learning, karena membangun pemahaman konsep dan mengaitkan informasi yang didapat ke uh, fungsi dari bagian tubuh seperti itu. Kemudian di kegiatan inti ini juga nanti ada diskusi bersama. Nah, diskusi ini bersama ini digunakan untuk menyatukan pemahaman konten inti dan menguatkan konten esensial dari sistem pernapasan manusia atau materi yang diberikan. Nah, di sini itu akan sangat tercermin scaffolding yang tidak hanya diberikan oleh guru tetapi oleh siswanya. Jadi siswa yang tinggi dan yang sedang nanti akan mengajarkan siswa yang rendah. Di sini akan ada kesamaan pemahaman terkait materi yang diberikan. Nah, dalam kegiatan ini juga akan tercermin joyful learning-nya. Jadi tidak bermain, melainkan siswanya belajar bersama, saling membantu, dan merasa aman untuk bertanya. Kemudian pada penutup itu akan diberikan asesmen sumatif berupa LKM yang telah disiapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memang diinginkan seperti itu. Nah, di sini atau di kegiatan pembelajaran ini juga ada asesmen formatifnya, tapi asesmen formatifnya itu akan dinilai saat proses diskusi tadi, dan di mana saat pemerataan ataupun penyamaan konsepsi terkait dengan materi yang diberikan seperti itu. Nah, di sini jadi ada 3 asesmen pembelajaran yang saya berikan, ada asesmen diagnostik kognitif untuk awal pembelajaran, analisis formatif, dan mohon maaf, asesmen formatif dan asesmen sumatif berupa LKM yang sama. Kemudian ada rubrik penilaian yang nanti akan terlampir di bagian akhir. Kemudian ada tindak lanjut dari asesmen. Jadi untuk tindak lanjutnya saya memberikan di sini ada 2 kegiatan, remedial dan pengayaan, itu berdasarkan kompetensi ataupun indikator capaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan di rubrik asesmen sumatif seperti itu. Kemudian juga ada refleksi pembelajaran. Jadi di sini saya menyiapkan refleksi pembelajaran untuk guru dan juga refleksi pembelajaran untuk siswanya. Nah, untuk siswa itu fungsinya itu untuk menguatkan pemahaman serta meningkatkan kesadaran belajar, sedangkan untuk gurunya itu berfungsi untuk mengevaluasi seberapa efektivitas diferensiasi yang dilakukan, kemudian menentukan tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian langsung saja ke lampiran pertama terkait dengan asesmen diagnostik kognitif. Nah, di sini merupakan asesmen yang akan nanti dibelajarkan di pendahuluan tadi untuk pemetaan kesiapan belajar dari siswanya. Kemudian di lampiran kedua itu ada pedoman pemetaan kesiapan belajar. Jadi ini tuh untuk guru, jadi sehingga gurunya itu dengan mudah dapat memetakan kesiapan belajar dari siswanya sesuai dengan ciri jawaban yang diberikan oleh siswanya seperti itu. Kemudian di rubrik ketiga ada rubrik asesmen formatifnya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa asesmen formatifnya itu dilakukan di inti pembelajaran saat diskusi bersama. Di sini aspek yang dinilai dan sesuai dengan profil lulusan yang memang mencirikan kurikulum Merdeka yang terbaru. Di sini sudah ada nilai-nilainya. Dan next, itu ada tabel penilaian oleh gurunya. Jadi nanti gurunya itu akan dengan mudah dapat memberikan nilai kepada muridnya dengan mencerminkan nama siswanya, berapa dikasih nilai untuk setiap dimensi yang memang mungkin muncul, kemudian ada skor totalnya seperti itu. Baik, untuk lampiran kelima, yakni terkait dengan LKM yang saya rancang. Jadi LKM yang saya rancang ini sudah terarah dengan tujuan pembelajaran yang ada di modul pembelajaran, yang dimana siswanya itu dapat menganalisis dan mampu mengevaluasi. Nah, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, sudah di scaffolding dengan konten pembelajaran pada media pembelajaran yang diberikan. Kemudian juga dalam LKM ini itu dilakukan dengan studi kasus.
sesuai dengan model pembelajaran case-based learning yang saya sebutkan di awal modul tadi. Kemudian di sini ada rubrik penilaian asesmen sumatifnya tadi, yang dimana dari rubrik ini gurunya dapat menindaklanjuti bahwa siswanya itu akan dibelajarkan ataupun setelah asesmen itu akan diberikan pengayaan ataupun pengayaan remedial seperti itu. Baik, langsung saja di sini ke hal yang menurut saya paling krusial terkait dengan sumber belajar yang saya siapkan. Jadi di sini saya menyiapkan sumber ataupun media pembelajaran interaktif berdiferensiasi kesiapan belajar yang nantinya bisa diakses oleh gurunya melalui link yang sudah tertera di lampiran 7. Baik, jadi ini merupakan media pembelajaran yang pas saya rancang. Jadi media pembelajaran ini juga memiliki keunggulan karena bisa diakses dimanapun oleh siswanya. Karena sudah terkait dengan blog yang memang sudah saya siapkan. Nah, mungkin bisa diklik terkait dengan media pembelajarannya di Let's Start Learning. Dan bisa di next. Nah, pada halaman home atau beranda di sini itu saya menyiapkan beberapa filter yang memang bisa diklik oleh siswanya. Ada pendahuluan, kemudian ada tujuan pembelajaran, kesiapan belajar, games interaktif, latihan soal, dan profil dari penyusunnya. Nah, untuk di modul pembelajaran yang telah saya rancang, jadi ketika gurunya memberikan media pembelajaran, nanti siswanya itu diarahkan untuk mengklik kesiapan belajarnya. Jadi, bisa diklik kesiapan belajar. Nah, di sini itu telah saya siapkan konten eh, terkait dengan sistem pernapasan manusia untuk kesiapan belajar yang berbeda. Ada yang kesiapannya rendah, kesiapannya sedang, dan kesiapannya tinggi. Jadi jika misal siswanya itu memiliki kesiapan belajar yang rendah, maka mereka bisa mengakses kesiapan rendah seperti itu. Bisa diklik kesiapan rendah. Nah, ini merupakan lapisan materi yang saya siapkan untuk kesiapan rendah. Ada terkait dengan pengenalan awal definisi dari sistem pernafasan, pengenalan organ-organ sistem pernafasan, mekanisme pernafasan secara umum, hanya sebatas inspirasi dan ekspirasi saja. Kemudian ada studi kasus sederhana. Nah, untuk studi kasus yang saya rancang pada kesiapan belajar rendah itu, bukan studi kasus yang tingkat kognitifnya sudah mencapai analisis dan evaluasi. Tetapi di sini untuk scaffolding mengantarkan mereka untuk ke kesiapan selanjutnya seperti itu. Mungkin bisa dikembalikan ke kesiapan belajar dari siswanya. Nah, jika kita mengklik kesiapan sedang, bisa dilihat jadi di kesiapan sedang juga ada beberapa lapisan materi yang saya rancang itu ada tinjauan singkat terkait sistem pernapasan manusia tadi, kemudian hubungan struktur dan fungsi. Jadi di sini mereka itu sudah lebih ke dapat menghubungkan antara struktur dengan fungsi organ-organ pernapasan. Kemudian ada gangguan pada organ sistem pernapasan dan studi kasusnya. Sama seperti tadi, di sini studi kasus yang saya berikan itu untuk scaffolding mereka dapat memahami ke tingkat kesiapan yang lebih tinggi. Bisa di next ke kesiapan yang lebih tinggi, kesiapan belajar siswa yang tinggi. Nah, di sini kesiapan yang lebih tinggi itu sudah langsung tugasnya itu menganalisis terkait dengan mekanisme, menganalisis terkait dengan dampak dan gangguan, dan evaluasi kasus seperti itu. Jadi perlu di sini saya tekankan bahwa media pembelajaran yang saya rancang ini memang memiliki konten berlapis yang berbeda di setiap kesiapan belajarnya, tetapi menyangkut masih terarah dengan tujuan pembelajaran yang saya siapkan seperti itu. Um, Baik, jadi terkait dengan media pembelajaran yang modul pembelajaran saya rancang, itu um, memiliki beberapa keunggulan yang menurut saya itu benang merahnya itu kuat antara CP, TP, kegiatan asesmen, dan rubrik yang tadi saya
sebutkan. Kemudian juga menerapkan pembelajaran mendalam yang tampak nyata di sintak dan aktivitasnya. Kemudian diferensiasi konten yang saya rancang itu sistematik berdasarkan asesmen diagnostik di awal yang dilakukan. Kemudian modul ini juga realitas dan aplikatif untuk kelas nyata. Nah, terkait dengan media pembelajaran yang saya buat ini itu fungsinya sebagai scaffolding bertahap, bukan sekadar sumber informasi untuk muridnya. Baik, mungkin melalui modul ini saya menyadari bahwa pembelajaran mendalam dan pembelajaran diferensiasi itu bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling menguatkan ketika dirancang sejak tahap perencanaan seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau pemaparan saya terkait modul yang saya rancang. Saya akhiri dengan terima kasih dan saya tutup dengan peran Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.